Minta. Al-Baqarah 132. Oke. Silakan. Biarin aja, biar baby aja. Nah, surat kedua ayat 132. Ya. Silakan. Dari mana dulu ya? Dari sini nggak apa-apa. Baca aja yang udah ketemu. Yang keras. Surat kedua ayat 132. Ya. Terjemahannya aja. Quran surat Al-Baqarah ayat 132. Ya. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jangan kamu wahai anakku, kata Nabi Allah Ibrahim kepada anak-anaknya. Begitu pula Yakub, hai anakku. Itu namanya anak biologis. Ibu punya anak didik, namanya anak ideologis. Karena bunda ngajarin mereka nanti sesiapa saja itu adalah anak perumpamaan. Sahabat bisa, perwakilan saudara bisa, sesuai usia. Kalau teman kita bocah, pasti dia kita anggap sebagai anak. Ya, itu ideologis. Ya, jadi ibu juga punya anak, punya sahabat, apalagi Mbak Nur nih. Saya lihat sendiri anaknya banyak banget. Ya, rumah, tartil, Quran. Nanti kita kemas, jangan sampai stagnan di situ saja. Nah, janganlah kamu mati dalam keadaan tidak muslim. Yang udah pasti KTP ibu adalah muslim kan? KTP ibu adalah Islam. Tapi belum tahu mengenal mahwal Islam, apa itu Islam. Nah, hari ini ya, yang pertama apa yang harus kita lakukan agar umat Islam, kita umat Islam tidak nih? Agar umat Islam, umat manusia khususnya Islam dapat melaksanakan filosofi Islam dalam kehidupannya. Ada nggak orang yang berKTP Islam tapi tidak tahu apa itu makna Islam? Kemudian sikap dan perilakunya dari ketidaktahuan tentang Islam, apalagi filosofinya, bisa nggak bertolak belakang dengan kaidah-kaidah Islam? Mereka jahat ada? Mereka berselisih ada? Mereka dengki ada? Mereka marah-marah ada? Merampas hak orang lain ada? Membuli istrinya yang muslim ada? Istrinya juga ada yang memutilasi suaminya ada? Ada semua, karena mereka belum memahami tentang filosofi Islam. Ada berapa ayat di sini yang akan muncul? Tiga. Yang pertama, surat ke-17 ayat 36, kedua ayat 10 ayat 100, 14 ayat 52. Nah, surat ke-17 ayat 36. Tunjuk jari Bu, biar saya bisa ngelihat kecepatannya. Oke. Oh, hilang. Tunjuk jari yang udah siap baca. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat terjemahannya aja. Ya. Dan jangan kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai ayat 36. Pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Setiap manusia, pendengarannya, apalagi penglihatannya, apalagi akan diapain? Akan diminta pertanggungjawabannya.
perbuatan kita nih, apa yang kita mau lakukan adalah dari apa yang kita dengar. Ada nggak gara-gara kita dengar kita jadi kesel? Ada. Ada nggak gara-gara kita dengar kita jadi marah? Ada. Pendengaran, penglihatan. Ada nggak orang jadi tambah kesel ketika melihat seseorang yang kita enak banget? Datang tuh orang gua mau balik, nggak bisa. Ya, kenapa demikian? Karena di dalamnya ada energi negatif yang belum sempat mereka buang. Ini para ustazah nih harus keren ini filosofi Islam nih ya, harus ngerti. Hati, perasaan. Hari ini ibu punya hati di bawah nggak? Punya rasa nggak bu? Punya. Yang tahu hati kita hari ini happy atau error siapa yang tahu? Diri sendiri. Ada nggak hati di rumah kesel? Kesempatan ada PKM datang aja untuk menghindari kekesalan di rumah. Ada juga nggak mungkin? Ada. Ada nggak gara-gara dia tahu bahwa temen gua yang gua nggak suka dia datang, akhirnya dia nggak datang ke sini? Ada juga nggak? Ada. Ini lagi cerita tentang hati. Ada nggak karena hatinya mendengar? Sekarang gilirannya Omar, wih semangat. Ada nggak? Ini contohnya kami. Yang pertama, janganlah kamu ikuti. Jadi perintah nggak ini sayang? Perintah. Janganlah kamu ikuti yang tidak mengerti ilmu pengetahuannya. Coba dibaca lagi yang kata pertamanya. Janganlah, jangan hilang tuh. Nah,